Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrian Reza dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 8. Di sini saya akan mereview tentang novel yang baru saja selesai saya baca, yaitu Jejak Langkah karya Pramudia Anantatur. Jadi, Jejak Langkah ini merupakan novel ketiga dari tetralogi Buru karya Pramudia Anantatur. Novel pertama berjudul Bumi Manusia, novel kedua berjudul Anak Semua Bangsa, dan ketiga Jejak Langkah, kemudian keempat Rumah Kaca. Menurut saya novel ini sangat menarik karena novel ini menceritakan tentang awal munculnya gerakan nasional pribumi pada masa kolonial Belanda. Latar belakang novel ini diambil pada saat gerakan nasional pada era kolonial Belanda terjadi. Jadi di novel itu menceritakan tentang perlawanan pribumi atau masyarakat Indonesia pada kejamnya pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Tokoh utama pada cerita ini bernama Minke. Dan ya, ini seru banget sih. Karena dari seorang Minke ini kita bisa melihat proses lahirnya organisasi-organisasi modern pada masa itu. Penasaran dengan ceritanya? Simak terus apa yang akan saya ceritakan berikut ini, oke? Seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi novel ini merupakan novel lanjutan dari novel Anak Semua Bangsa ya. Di novel Semua Anak Bangsa kan itu terakhir Nyai Ontosoro sama Minke benar-benar terpuruk lah. Nah, novel ini di novel ini setelah menyelesaikan perkaranya di Surabaya, Minke dan Nyai Ontosoro mertuanya itu mulai bangkit kembali. Jadi Nyai Ontosoro memulai usahanya kembali dari nol, sedangkan Minke memenuhi panggilan dari Gubernur Jenderal Belanda untuk bersekolah di Stovia. Jadi Stovia itu sekolah kedokteran khusus para pribumi. Nih contoh fotonya. Minke mengawali kisahnya dengan pengalaman-pengalaman belajar di Stovia. Selama di Stovia, Minke mendapatkan banyak teman-teman baru. Salah satunya adalah Parto Kleo atau Parto Tenojo. Di sana hidupannya terjamin. Ia tidur di asrama dan mendapatkan uang saku setiap minggunya dari sekolah. Namun, pendidikan dokter yang ia jalankan tidak sesuai harapannya. Kenapa? Karena di Stovia itu memiliki peraturan-peraturan yang ketat. Salah satunya adalah harus memakai pakaian adat sesuai daerahnya masing-masing. Nah, Minke kan berasal dari Jawa. Jadi Minke harus memakai pakaian-pakaian adat Jawa. Sedangkan kebiasaan Minke di Surabaya atau di HBS itu menggunakan pakaian adat Eropa lah yang Minke suka. Atas dasar itu Minke merasa hidupnya kurang bebas dan terkekang. Pada awal dirinya masuk sekolah, Minke terlambat masuk sekolah. Minke selalu telat ketika berangkat sekolah. Meskipun Minke terlambat masuk sekolah, Minke mampu mengejar keterlambatannya dalam hal pelajaran. Salah satunya berkat bantuan dari sahabat barunya, yaitu Parto Tenojo. Berbeda dengan Parto Tenojo yang apabila diganggu diam saja, tidak dengan Minke. Ketika Minke diganggu, ia berani melawan para pembuli itu. Ya, pembuli itu merupakan keturunan Indo dan Eropa. Bahkan berkelahi pun Minke lakukan. Akhirnya para pengganggu tersebut mulai berhenti mengganggu Minke setelah mereka mengetahui bahwa Minke diundang rapat besar-besaran India Belanda di Kamar Bolada Harmoni. Di sana ia bersama Terher, sahabatnya, dan di rapat tersebut Minke bertemu dengan Jenderal Hindia Belanda yaitu Van Hertz, kemudian Van Collewich, dan masih banyak lagi. Van Hertz mulai tertarik kepada Minke karena Minke mengemukakan pendapat-pendapat yang menurut Van Hertz itu bisa membantunya dalam pemerintahan. Pada suatu hari, Minke berkenalan dengan seorang ibu asuh, Bu Badrun namanya. Kesanalah ia pergi ketika ia merasa kesepian pada akhir pekan. Nah, ketika dia di sana, Minke teringat pada suatu surat titipan mendiang sahabatnya yaitu Kou Asuh yang harus ia berikan kepada seorang wanita di Betawi. Akhirnya Minke pun menuju kawasan Kuitang, yaitu kawasan yang banyak orang-orang keturunan Cina tinggal. Nah, di sanalah ia bertemu seorang wanita cantik yang bernama Ang San Mei, wanita yang ditengarai tunangan dari Kou Asuh. Sejak pertemuan itu, Minke mulai jatuh cinta padanya.
cinta pandangan pertama. Perlahan, bayangan Annelies Melema pun mulai digantikan oleh Aung San Mei. Dan tidak menunggu lama, mereka berdua pun akhirnya menikah. Bersama Aung San Mei, Minke pun kembali menulis untuk koran. Di dalam pernikahan itu, Minke pun tahu bahwa Aung San Mei ternyata merupakan seorang aktivis Cina yang sedang membangun kekuatan untuk merobohkan dinasti lama yang semakin korup. Di sini, Mei lah yang mengajari Minke untuk membangun organisasi untuk mencerdaskan rakyat dan menumbangkan para penjajah. Namun, takdir berkata lain. Kesibukan Mei dalam mengurus organisasi Cinanya itu membuatnya semakin terpuruk. Ia menderita penyakit hepatitis. Mei pun meninggal dunia karena penyakit itu. Kembali Minke ditinggal oleh istrinya untuk kedua kalinya. Belum selesai sampai di situ, setelah kematian istrinya, Minke mendapat kabar buruk, yaitu dikeluarkan dari Stovia. Kesalahannya yaitu Minke sering sekali membolos pelajaran dan juga nilai-nilainya yang merosot. Gara-gara Minke terlalu aktif berkegiatan di luar sekolah ketimbang di dalam sekolah. Minke pun dikenai ganti rugi biaya sekolah yang selama ini ia pakai. Tidak tanggung-tanggung, biaya tersebut sebesar 2.970 gulden. Uang tersebut cukup untuk membeli 2 buah gedung besar dan megah beserta para botanya. Nah, setelah itu, ini yang membuat saya sangat termotivasi dengan Minke. Minke kembali bangkit setelah kematian istrinya. Hutang kepada sekolah pun telah ia bayar berkat bantuan mertuanya, yaitu Nyai Ontosoro. Setelah semua lunas, Minke memulai kembali membuka-buka berkas yang dulu pernah Mei ajarkan. Ya, tentang organisasi. Karena menurutnya hanya dengan organisasilah rakyat bisa dibikin maju pemikirannya. Dan para penjajah itu harus dilawan dengan perlawanan. Pada tahun 1906, akhirnya Minke berhasil mewujudkan cita-citanya, yaitu membangun sebuah organisasi. Berkat bantuan seorang priai, yaitu Tamrin Muhammad Tabri, ia berhasil mendirikan organisasi pertamanya, yaitu Syarikat Priai. Syarikat Priai pun mengumpulkan modal dari para anggotanya. Nah, uang yang terkumpul itu lantas dibuat perseroan, sebuah koran mingguan pertama milik pribumi, yaitu Medan. Medan menerbitkan berita tentang penyuluhan hukum dan peraturan. Tujuannya adalah supaya para priai lebih melek hukum dan tidak mudah ditindas oleh kolonial Belanda. Oplah Medan pun semakin meningkat. Banyak orang yang sangat menyukai beritanya. Efeknya sangat besar bagi masyarakat pada saat itu. Pada suatu waktu, mertuanya yang dari Surabaya itu, yaitu Nyai Ontosoro, datang bersama sahabatnya, yaitu Jane Marais. Rupanya Nyai Ontosoro dan Jane Marais telah menikah. Dibawa pula anaknya, yaitu Masyaroh Marais. Mereka bertiga rupanya akan pergi ke Perancis dan tinggal di sana. Nah, Masyaroh yang umurnya hendak 17 tahun pun itu mau dijodohkan dengan Minke oleh Nyai Ontosoro. Akan tetapi Masyaroh Marais menolaknya karena dengan alasan ingin belajar lebih banyak lagi. Alhasil Minke pun menahan status studenya lagi. Medan semakin besar, mengingat bahwa Medan sangat penting untuk mencerdaskan masyarakat pribumi pada saat itu. Belum lagi tulisan-tulisan Minke yang dilarang dimuat di koran kolonial. Hal itu membuat Minke harus bertekad bulat. Ia harus mendirikan koran hariannya sendiri. Namanya Harian Medan Berdiri. Harian tersebut semakin berkembang di masyarakat. Medan memuat tulisan-tulisan dari akar rumput, berupa penindasan para kolonial kepada para petani. Setelah kejadian itu, muncullah organisasi baru yang lebih terbuka, yang tidak diperintah oleh Hindia Belanda, namun hanya beranggotakan orang-orang Jawa. Budi Utomo namanya, atau disingkat BO. Jadi Budi Utomo ini yang seperti yang kalian tahu, yang beranggotakan 3 serangka itu loh. BO berkembang cukup pesat karena organisasi tersebut berhasil didukung oleh para pedagang-pedagang pribumi yang terkenal pelit pada saat itu. Sewaktu Kongres BO di Yogyakarta,
Minke bertemu dengan tokoh yang bernama Haji Muluk, orang Indo yang memiliki cukup kedekatan dengan pembesar gula namun lebih mencintai bangsanya. Minke bertemu dengan seorang Raja Kasiruta bersama dengan putrinya, yaitu Princess Kasiruta, di mana mereka berdua dibuang ke Priangan. Minke bertemu dengannya sewaktu perjalanan dari Bandung ke Buitenzorg atau Bogor. Nah, tak lama kemudian, si Minke pun jatuh cinta kembali untuk ketiga kalinya pada Princess Kasiruta. Tak butuh waktu lama, Minke langsung menikahinya. Setelah melalui berbagai rangkaian drama yang membuat dirinya menjadi seorang yang dilamar raja. Saat itu, Minke masih cukup bahagia. Setelah menunggu beberapa tahun, ia baru menyadari kalau dirinya ternyata mandul. Minke pun semakin pusing. Terlepas dari urusan pribadinya itu, Minke merasa ia lebih dibutuhkan sebangsanya. Maka ia pun berfokus untuk perkembangan syarikatnya. Dalam pekerjaannya di Bandung, ternyata Minke sudah diincar oleh musuh lamanya, yaitu Robert Surhoff, untuk dicelakai. Namun hebatnya, istrinya, si Princess Kasiruta itu ternyata diam-diam melindunginya. Bahkan ia membunuh orang-orang yang akan mencelakai Minke. Minke baru tahu ternyata istrinya bukan wanita sembarangan. Lama-lama, syarikat priai mengalami kemunduran dikarenakan organisasi ini terlalu fokus pada para priai. Organisasi ini tuh hanya menampung aspirasi-aspirasi dari priai, sedangkan mereka yang bawahan atau yang di akar rumput bahasanya itu tidak diperhatikan. Priai yang sudah hidup makmur pun makin acuh pada syarikat. Nah, oleh sebab itu akhirnya syarikat priai mengalami kemerosotan. Setelah syarikat priai ini mengalami kemerosotan, Minke tidak diam saja. Dia menciptakan organisasi baru lagi yang bernama SDI atau Syarikat Dagang Islam. Namun organisasi ini juga nantinya tidak akan tahan lama. Organisasi ini mengalami perpecahan karena perbedaan pendapat antara Minke dengan anggotanya. Minke memimpin sendiri organisasi yang pecah itu dengan bantuan Medan. Setelah Medan dan SDI semakin berkembang, Minke pun mulai mendelegasikan pekerjaannya kepada orang-orang terdekatnya, seperti Sandiman, Wandi, Marco, dan lain-lain. Pada organisasi ini, Minke akan lebih fokus pada propaganda dan penyadaran kepada rekan-rekan yang senasib. Tidak terasa, beberapa menit telah berlalu. Novel ini sebentar lagi akan mendekati akhir ceritanya. Jalan cerita roman Jejak Langkah ini, menurut hemat saya sendiri, lebih rumit dibandingkan dengan Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa. Masih banyak tokoh yang belum saya sebutkan yang turut membangun novel ini, seperti Haji Sarmadi, Lawean, Abdul Muiz, Tuku Jamilun, dan Dewi Sartika, Bupati B, kakek dan nenek Minke, Pangemanan yang menangkap Minke nanti, Panji Darman, Hasan, Haji Misbah, dan Piah. Fakta-fakta sejarah yang hendak ditampilkan terbilang cukup banyak dan beragam, sehingga gangan cerita fisiknya lumayan berliku dan tidak mudah untuk diabstraksi. Roman ketiga tetralogi Buru karya Pramudiana tersebut kemudian diakhiri dengan penangkapan Minke ketika ia dan istrinya Princess Kasiruta sedang bersiap-siap hendak melakukan degradasi ke perjalanan berbagai wilayah India untuk mempropagandakan syarikat dagang Islam. Lama kemudian Minke ditangkap di Buitenzorg ketika Princess sedang menjenguk ayahnya di Sukabumi. Alasan penangkapannya seperti yang dikemukakan oleh Pangemanan, Minke terbelit hutang yang sangat banyak. Dan saat itu juga organisasi yang baru saja Minke percayakan kepada Sandiman dan Mas Marco tanpa sepengetahuan dan seizin Minke mulai menyerang Gubernur Jenderal Hindia Belanda Edinburgh, yaitu pengganti Gubernur Jenderal Belanda Van Hals. Minke sendiri sempat murka terhadap tulisan Mas Marco dan Sandiman itu, sehingga ketika ia ditangkap, ia tidak mempertanyakan itu sama sekali. Novel ini berakhir saat Minke dibawa ke pengasingan di luar Jawa dan dipaksa untuk meninggalkan istrinya. Nah, itu tadi adalah cerita yang saya tangkap dari novel Jejak Langkah. Nah, cerita yang saya ceritakan tadi tentu saja belum lengkap. Jika kalian masih penasaran dengan ceritanya, kalian bisa baca sendiri novelnya di perpustakaan terdekat ataupun beli di toko buku terdekat. Saya mohon maaf apabila ada salah atau pengurangan kata yang saya sampaikan dan kalimat yang masih terbelit-belit. Semoga dimaafkan ya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.